Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ayuni Nuraini, Debbie Ayu Sylvia, Devi Widya Susti, dan saya sendiri Muhammadul Aulia. Kami di sini untuk mempresentasikan tugas kelompok untuk mata kuliah Ilmu Perundang-undangan yang diampu oleh Bapak dosen Edi Sofyan SHMH. Tema tugas kelompok kami ialah norma hukum dalam negara. Norma hukum dalam negara saat ini, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Norma hukum tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Dalam aturan tersebut, norma hukum dianggap sebagai suatu keharusan yang dibuat guna mengatur warga negara agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada pertemuan keempat ini, kami akan berbicara mengenai teori jenjang norma dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum dari Hans Nawaisky. Selain itu, kita dapat membedakan teori jenjang norma dan teori tentang jenjang norma hukum. Hierarki norma hukum. Secara teoritis, hierarki norma hukum dapat dikaitkan dengan teori Hans Kelsen mengenai jenjang norma hukum. Menurut Hans Kelsen, norma-norma termasuk norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan, di mana suatu norma lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Teori jenjang norma hukum Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkle, yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah. Menurutnya, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Jadi, esensi dari teori Stufenbau-Desrecht atau teori jenjang norma hukum Kelsen ini adalah untuk melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin Jadi esensi dari teori Stufenbau-Desrecht atau teori jenjang norma hukum Kelsen ini adalah untuk melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu norma akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi atau yang menduduki puncak piramida bahkan bersifat meta-yuridis atau di luar sistem hukum. Norma semacam ini disebut oleh Kelsen dengan Grundnorm atau Ursprungsnorm. Norma fundamental negara atau Staatsfundamental Norm. Menurut Hans Nawaisky, norma fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pre-support atau ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Ada persamaan dan perbedaan antara teori jenjang norma dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum dari Hans Nawaisky. Persamaannya adalah Hans Kelsen dan Hans Nawaisky menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Dalam arti, norma itu berlaku, bersumber, dan berdasar pada suatu norma yang di atasnya. Norma yang di atasnya berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang di atasnya lagi.
Demikian seterusnya sampai pada suatu norma tertinggi yang tidak dapat ditemukan lagi sumber dan asalnya, tetapi bersifat presupposed dan aksiomatis. Perbedaannya adalah, pertama, Hans Kelsen tidak mengelompokkan norma-norma itu, sedangkan Hans Naulatzky membagi norma-norma itu ke dalam 4 kelompok yang berlainan. Perbedaan kedua, Hans Kelsen membahas jenjang norma secara umum atau general, dalam arti berlaku untuk semua jenjang norma, termasuk norma hukum negara. Sedangkan Hans Naulatzky membahas teori jenjang itu secara lebih khusus, yaitu dihubungkan dengan suatu negara. Perbedaan yang lain ialah kata norm dalam Grunnom yang dikatakan oleh Hans Kelsen adalah dalam arti masih umum, yaitu norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama. Sedangkan kata norm dalam Stat Fundamental Norm yaitu dimaksudkan oleh Nawiaskay adalah norma yang bersifat khusus, yaitu norma dalam arti hukum positif atau hierarki pada peraturan perundang-undangan. B. Aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Menurut Hans Nawiaskay, Maria Farida Indrati Soeprapto, aturan dasar negara atau aturan pokok negara ini merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan yang masih bersifat umum, yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal. C. Undang-undang formal. Menurut Hans Nawiaskay, Maria Farida Indrati Soeprapto, norma-norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, langsung berlaku di masyarakat. D. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 22 ayat 1 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Contoh yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 236 ayat 1 memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk perda. Delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik melalui pernyataan dengan tegas maupun tidak. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merumuskan Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 246 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan untuk melaksanakan perda atau kuasa peraturan perundang-undangan kepala daerah menetapkan perkada. Ajaran tentang hierarki peraturan perundang-undangan mengandung beberapa asas atau prinsip. 1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. 2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber untuk memiliki dasar hukum dari suatu perundang-undangan tingkat lebih tinggi. 3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Kesimpulan, jadi dalam materi pertemuan 4 ini kita mengetahui teori tentang staff teori dan teori jenjang norma hukum. 1. Hierarki norma hukum.
Norma hukum itu berjenjang-jenjangan dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. 2. Hierarki norma hukum negara. Suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.